Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kalau boleh pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar kita akan memuji Tuhan, mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, Bapakku rindu. Haleluya Yesus. Mari kita katakan, Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkah aku bawaku untuk menyembahmu di balik tiraya suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait. Kita mengangkat pujian dari awal, katakan Bapakku rindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan kami Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tiraya. Silakan bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kita akan pujian dari awal, mari lebih sungguh lagi katakan Bapakku rindu. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Ajar kami Bapa, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan kami Tuhan, layakkan aku,
Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam lebih sungguh lagi katakan bertemu muka. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa, untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Bapa, kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, dengan segala kerinduan kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa, untuk memuji, untuk menyembah Kau Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Sebelumnya Tuhan, mari Kau sucikan dan kuduskan setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah pujian, penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mau angkat pujian kita, Yesus Pengharapanku. Haleluya. Kita mau katakan, Yesus pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Katakan Dia menyediakan. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harapanku. Katakan Yesus harapan jiwaku.
Katakan Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Kita mau lebih lagi bersuka cita. Kita mau sambung pujian kita. Kita mau katakan Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Mari kita katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita mau lebih lagi bersuka cita. Kita mau katakan Yesus jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati pikiran kita. Haleluya Yesus. Mari kita mau angkat pujian. Pulihkan aku Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita katakan pulihkan aku.
Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu.
mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang masih Kau berikan kepada kami, hingga kami dapat beribadah padamu pada hari ini Tuhan. Pada saat ini kami mengucap syukur. Jikalau sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya hati dan pikiran kami Kau sucikan terlebih dahulu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini Tuhan. Kami telah muji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh dahsyat berkat dan kuasa yang telah kami rasakan. Sebentar Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini, kembali dengan keadaan yang seperti ini kita masih bisa beribadah, terutama di dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari Bapak Ibu, kita segera datang kepada firman Allah yang saya rindukan. Nanti Tuhan akan memberkati saudara, memberkati kita semua lewat pemberitaan firman Allah hari ini. Mari, saya ingin mengajak kita dasar firman Allah yang saya ingin sampaikan. Saya ambil dari Kisah Rasul pasal 1, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Kenaikan Yesus ke sorga itu sebuah fakta. Karena waktu Yesus naik ke sorga disaksikan oleh sekian banyak orang. Ini bukan hanya cerita bohong yang dibuat, hoax, bukan. Ini fakta, Yesus sudah naik ke sorga. Alkitab menuliskan ada 3 orang yang diangkat ke sorga. Yang pertama kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24, Henoh diangkat ke sorga. Kemudian kalau kita baca juga dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-11, Elia terangkat ke sorga. Dan kemudian Yesus naik ke sorga. Kalau saudara masih ingat tahun lalu saya menyampaikan firman Allah ini. Saya berkata, dengan Yesus naik ke sorga, Henoh naik ke sorga, kemudian Elia naik ke sorga. Ini menunjukkan bahwa sorga itu ada. Ya, apalagi Yesus naik ke sorga dalam wujud fisik. Ya, sorga itu ada. Haleluya. Jadi sorga itu bukan hanya cerita yang dibuat sedemikian rupa, tidak. Yesus dilihat, disaksikan oleh sekian banyak orang, dan dia naik terangkat dalam keadaan dilihat orang, fisiknya ada, wujudnya ada. Berarti sorga itu ada. Saya itu mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Alkitab berkata di sini, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu,
tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi yang pertama tadi saya sampaikan, dengan Yesus naik ke sorga itu ada. Dan Yesus naik ke sorga itu fakta, disaksikan sekian banyak manusia. Yang kedua yang saya ingin katakan di dalam ayat ini, dia sudah naik ke sorga dan nanti dia akan datang kembali. Ya, ayat ini tadi berkata, di dalam itu dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Satu waktu Yesus akan datang kembali. Setelah kita melihat bagian pertama tadi, menunjukkan bahwa sorga itu ada. Dari ayat ini yang kita baca tadi, Kisah Rasul. Dia sudah naik ke sorga dan satu waktu dia akan datang kembali. Ya, satu waktu dia akan datang kembali. Lalu, apa yang dia lakukan untuk datang kembali? Jemaat GPJKO melakukan pembacaan ayat Alkitab terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 10. Sekarang saya ingin mengulang membacakan ayat ini, beberapa ayat. Demikian bunyi firman Tuhan, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali." Perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi satu waktu Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga yang kita peringati, nanti satu waktu Yesus akan datang kembali. Dia pergi, dia sediakan tempat buat kita. Dan kalau dia sudah sediakan tempat, ayat berkata, aku akan datang kembali. Aku akan membawa ke tempat yang telah kusediakan bagimu. Ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Ayat ini menarik sekali. Supaya di mana aku berada, di situ pun juga kamu akan berada. Hari ini, setiap saat kita berdoa, kita memuji Tuhan. Tuhan beserta kita, beserta dalam doa kita, beserta di dalam waktu kita membaca firman Tuhan. Tuhan beserta kita di saat kita menyembah Dia. Hadiratnya bersama dengan kita. Tetapi nanti satu waktu ayat ini berkata, kita dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita secara permanen. Dia akan datang kembali, dia akan jemput saudara dan saya. Ya, dia menyediakan tempat bagi kita. Makanya Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20, dia berkata di dalam, di ayat katakan, kewargaan kita ada di sorga.
Jadi Bapak Ibu, di bumi ini kita hanya sementara. Ya, satu waktu kita nanti akan pulang. Ya, firman Tuhan, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu Natal dengan tema pulang. Kita hanya sementara di tempat ini. Makanya kita suka membaca di dalam berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa. Ya, ada satu tempat, nanti satu waktu dia datang kembali, dia akan menjemput kita di tempat yang telah kusediakan. Jadi satu yang saya ingin sampaikan, dia naik ke sorga, itu menunjukkan bahwa sorga itu ada. Fakta. Dan yang kedua, nanti satu waktu dia akan datang kembali. Dia pergi untuk menyediakan tempat buat kita. Dan satu waktu dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya menuju tempat yang telah disediakan. Ya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ini kerinduan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dia ingin jemput kita. Dia ingin bawa kita pulang. Di sini kita hanya sementara. Ya, makanya ada firman Tuhan berkata, manusia itu seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Satu waktu rumput akan layu, bunga akan gugur. Semua sementara, fana. Kita juga, satu waktu dia mau jemput kita pulang. Makanya sekarang kita harus memperjuangkan hidup kita hari ini. Ya. Satu pertanyaan buat kita semua. Kalau satu waktu dia datang, apakah kita sudah siap? Di dalam Injil Lukas dikatakan, Yesus berkata, kalau aku akan datang ke bumi ini, masih adakah iman di bumi ini? Saya tidak tahu berapa kali kita sudah merayakan kenaikan Tuhan. Semakin kita merayakan kenaikan Tuhan berulang, berarti waktu untuk menuju dia datang kembali itu sudah semakin pendek. Dengan pendeknya waktu ini, siap enggak kita? Ya, jangan seperti 5 anak darah yang bodoh. Waktu mempelai laki-laki datang, Alkitab katakan mereka tidak siap, lampu mereka sudah mau mati, pelita mereka, sehingga mereka harus tertinggal. Saya rindu kita umat-umat Allah hari ini. Seberapa banyak kita dengan merayakan dia naik ke sorga. Dan kemudian ayat ini berkata, dia datang kembali untuk menjemput kita. Seberapa kita siap untuk dijemput oleh Tuhan. Ya, sudah siap belum? Kita dijemput oleh Tuhan. Saya beberapa kali menceritakan kepada saudara, saya pernah dengan Mas Yeri dari rumah kami menuju ke atas tanjakan dan lewatlah rombongan orang-orang mati. Cukup panjang iringan orang mati. Dan saya berkata kepada anak saya, Mas, ini orang hebat, kayaknya orang kaya ini Mas. Mobilnya banyak niat, yang mengantar banyak niat. Dan dengan santainya Mas Yeri dia berkata kepada saya, kayak kelakar tapi saya juga ketawa akhirnya. Dia bilang, Pah, yang penting itu bukan yang mengantar. Tapi yang penting, siapa yang jemput dia?
Siapa yang jemput? Kalau yang mengantar enggak masalah, mau banyak, sekian banyak karangan bunga. Tapi sayang kalau bukan Yesus yang jemput. Aku akan datang kepadamu, menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana tempat yang kusediakan itu, kamu boleh ke sana. Supaya di mana aku ada, di situ pun juga kamu akan ada. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi. Berarti sorga itu ada. Dan sorga itu bukannya untuk dia. Kita sudah diajar di dalam doa Bapa kami. Kalimat yang pertama dikatakan, Bapa kami yang ada di sorga. Tuhan kita ini Tuhan yang punya alamat. Bukan Tuhan yang gentayangan di mana-mana, dia punya alamat. Tepat. Sorga. Dan sorga itu disediakan, tadi kita baca, banyak tempat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang siap dijemput oleh dia. Situ mari Bapak Ibu, kesempatan yang indah ini, kita harus menyadari. Sudahkah siap kalau Tuhan jemput kita? Dan sekarang saya akan lanjutkan firman Tuhan 2 minggu yang lalu. Di mana tema hari ini masih tetap sama. Berkeadaan anak-anak Allah. Berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Kita sudah bahas satu, anak-anak Allah itu berkeadaan anak Allah. Dia akan mempunyai ciri-ciri. Ada tandanya. Kita sudah bahas satu, anak Allah dia punya ciri. Ada perjuangan yang sungguh-sungguh, usaha yang serius. Untuk bagaimana dia hidup benar. Hidup tak bercacat dan tak bercela. Yang kedua, ciri anak Allah kita sudah bahas bersama-sama. Ciri anak Allah, dia tidak takut menghadapi keadaan dunia ini. Karena kita punya Bapak yang menyertai kita, Bapak yang selalu bersama dengan kita. Nah, minggu lalu bagian yang ketiga, anak Allah. Bagian yang ketiga yang kita bahas bersama-sama, anak Allah itu tidak menjadikan dunia itu sebuah keindahan. Ya, dunia ini bukan keindahan, apalagi dunia ini sementara. Makanya Yohanes dalam suratnya berkata, barang siapa mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Siapa yang dijemput? Nah, yang mengasihi Allah. Tapi kalau kita mengasihi dunia, kita berkata, tidak ada kasih akan Bapa itu. Dan bagian keempat yang terakhir, ciri anak Allah, yaitu bagian yang keempat kita sudah bahas. Dia akan mempunyai kerinduan, gairah. Dia ingin melayani Tuhan. Hidupnya menjadi berkat. Ya, membawa orang-orang kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Satu, dia ingin kita punya usaha yang serius, kesungguhan. Hidup benar. Tidak takut menghadapi tantangan hidup ini. 3, keadaan dunia yang apapun tidak akan mempengaruhi mereka. Ini anak Allah. Dan yang terakhir, punya kerinduan bagaimana kita boleh menjadi berkat. Kita melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mari, sekarang kita melihat bagian yang terakhir, yang kelima. Yaitu, ciri anak-anak Allah yang kelima adalah, dia akan mempunyai kerinduan pulang ke rumah Bapa.
Sekali lagi saya mengulang. Yang kelima, ciri anak Allah adalah dia punya kerinduan pulang ke rumah Bapa. Makanya tadi saya sudah mengatakan orang-orang Kristen kalau meninggal biasanya turut berduka cita atas dipanggil pulangnya si A, atas berpulangnya si B ke rumah Bapa. Jadi kasarnya kalau kita rindu pulang ke rumah Bapa, itu sama dengan juga kita meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh katakan ciri anak Allah yang kelima, dia tidak akan takut dengan apa yang namanya kematian. Ya, dengan 4 ciri yang sudah kita dapatkan tadi, bekal itu, makanya satu waktu kalau toh Tuhan harus izinkan kita harus pulang, sekali lagi ciri anak Allah yang kelima adalah punya kerinduan pulang ke rumah Bapa. Bukan saya katakan wah nanti kalau gitu bunuh diri, tidak saudaraku. Artinya kita tidak takut kapan Tuhan akan panggil kita. Karena kita sudah tahu, ini bukan rumah kita. Jangan seperti anak yang terhilang. Waktu dia minta warisan, dia gunakan kekayaan itu, dia pergi ke kota lain, dia berfoya-foya. Sampai satu waktu kekayaan itu habis, dia menderita. Akhirnya dia hanya menjadi orang yang menggembala babi. Bahkan Alkitab katakan makan makanan babi aja enggak boleh. Hina banget. Dan di dalam penderitaan yang seperti itu, dia baru sadar dan dia berkata, lebih baik aku pulang ke rumah Bapa. Makanya seringkali kadang-kala Tuhan izinkan engkau punya masalah, engkau punya persoalan, ada beban hidup. Tuhan hanya ingin ingatkan, ini hanya di bumi. Nanti di sana enggak ada. Wahyu pasal 21, sorga itu tidak akan ada air mata nanti. Air mata ini di bumi ini. Persoalan kita, masalah kita, pergumulan di bumi. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, dengan perjalanan hidup yang harus kita tempuh. Yang terakhir, kita harus menumbuhkan diri kita, pikiran kita. Kita rindu pulang ke rumah Bapa. Saya ingin mengajak kita melihat kadangkala orang tidak sadar ya keadaan hidupnya. Tapi ada 3 hal yang akan memberi pengertian buat kita supaya satu waktu kita harus sadar, satu waktu kita akan pulang. Ya. Yang pertama, saya ingin katakan kapanpun umur, satu waktu manusia itu pasti mati. Ibrani pasal 9 ayat ke-27. Satu kali manusia akan mati dan dia akan menghadap penghakiman. Musa dalam doanya yang dikumpulkan oleh Raja Daud berkata, hidup manusia itu 70. Oktober nanti saya 68. Jadi kalau saya dikatakan oleh Musa 70 berarti saya tinggal 2 tahun. Saya harus siap-siap. Tapi saya sudah siap-siap dari dulu. Ya, saya sudah siap mempersiapkan diri. Satu waktu saya akan pulang. Saya seringkali berkhotbah istilah orang yang sudah umur 70 menjelang 70 gini nih, kalau kita sedang naik pesawat itu kita sudah punya tiket, kita sudah punya boarding pass. Kita tinggal menunggu di ruang tunggu, nanti satu waktu ada berita pesawat Lion Palembang Jakarta segera diberangkatkan, penumpang segera masuk ke pesawat. Nah saya tinggal menunggu itu Bapak.
Ya, saya sadar. Kita tidak tahu, tapi sekali lagi, biarlah kita bangun diri kita pengertian bahwa satu waktu kita pasti akan mati manusia. Yang kedua, ini lebih serius lagi. Kita tidak akan tahu, kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati. Ya, kita tidak tahu, oh kapan ya nanti kita matinya. Oh nanti kita tentukan tanggal sekian. Oh enggak bisa. Ada orang bilang, orang itu tidak bisa ditentukan matinya kapan. Orang itu tidak bisa ditentukan lahirnya kapan. Lahir sekarang bisa ditentukan. Kalau mau tanggal ya sesar, tanggal sekian yang bagus. Dilahirkan tanggal sekian supaya bagus. Tapi kalau mati kita tidak tahu. Satu waktu manusia pasti akan mati. Dua, kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Pasti, tapi kita tidak tahu. Maka tadi saya katakan kita harus membangun satu sikap hidup pengertian. Rindu pulang ke rumah Bapak. Mempersiapkan diri kita. Jangan sampai satu waktu kita pulang kita tidak siap. Dan yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada kita. Satu, manusia akan mati. Dua, kita tidak tahu kapan kita mati. Dan yang ketiga yang kita harus tahu. Dunia ini keadaannya bisa berubah-ubah. Ya, keadaan di dunia ini bisa berubah. Ya, waduh. Tahu begini loh, kok tahu begini? Ini cuma sekedar cerita aja Bapak Ibu ya. Barusan kita dengar seorang penyanyi, legenda penyanyi Jawa, dia meninggal. Seluruh Indonesia heboh. Malam dia masih di studio rekaman. Kemudian dia pulang ke rumah istri keduanya, kalau tidak salah sudah gitu. Dan dia katakan badannya panas. Besoknya dibawa ke rumah sakit hanya untuk dilihat bahwa dia sudah mati. Gempar semua. Waduh, semua bilang gitu. Waduh, kemarin sehat, kemarin begini. Nah, kita tidak bisa tentukan. Dunia ini satu waktu bisa berubah, Bapak. Kita katakan, waduh, saya punya ini, saya punya kekayaan, saya punya ini. Ada ayat firman Tuhan berkata, ada orang kaya yang sudah mempersiapkan dirinya, dia akan begini-begini. Tapi Tuhan berkata, ketahuilah, besok kamu akan mati. Jadi mari, bangun kerinduan kita ke rumah Bapa dengan sebuah kesadaran bahwa satu waktu kita mesti mati. Dan saya ingin matinya kita itu pulang ke rumah Bapa. Kedua, kita nggak tahu pulangnya kapan, nanti kapan. Oh, enggak tahu. Saudara. Dan yang ketiga, dunia ini tidak bisa menentukan. Mungkin kita punya ini, kita punya fasilitas. Itu enggak bisa. Enggak bisa jadikan ukuran. Dunia satu waktu bisa berubah-ubah. Yang tadi saya katakan kan, manusia seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya, satu waktu rumput akan layu, bunga itu satu waktu akan gugur. Tidak ada yang kekal, semua fana. Mari, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya rindu firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Saya ringkaskan, dia naik ke sorga, itu menyatakan bahwa sorga itu ada. Dia naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kita. Dan satu waktu dia ingin kembali lagi ke tempat, ke bumi. Untuk membawa kita yang siap untuk dijemput ke tempat yang telah disediakan.
Dan bagian yang ketiga, yang ini menjadi bagian daripada berkeadaan anak Allah, yaitu bangun hidupmu kerinduan pulang ke rumah Bapa. Ya, ini satu hal yang real, harus kita sadari. Ya, bagaimana supaya kita bisa mempunyai kerinduan, kita segera membangun pikiran, ya, cara hidup, merindukan rumah Bapa. Kalau kita punya pengertian satu, bahwa manusia itu akan mati. Yang kedua, manusia tidak tahu kapan dia akan mati. Dan yang ketiga, makanya dengan keadaan seperti itu kita harus sadar, kita tidak bisa bergantung kepada dunia ini. Dunia ini bisa berubah-ubah keadaan. Fasilitas yang kita ada, kemampuan yang kita ada, bisa berubah. Siapa sangka kalau beberapa bulan yang lalu kita masih lihat semua baik, Indonesia baik, semua aman. Tahu-tahu dalam beberapa bulan ini terjadi kegoncangan, bukan hanya di Indonesia, di seluruh Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ya, saya tadi sempat membaca di YouTube berita, Palembang sudah zona merah sudah. Sekian ratus yang sudah terkena dalam beberapa hari ini. Ya, kita tidak tahu. Ini berhentinya kapan, kita juga enggak tahu. Tapi enggak apa-apa Bapak Ibu. Biar dengan kita memperingati kenaikan Tuhan ini, kita akan selalu siap. Dan hanya Tuhan yang tahu kapan saya dijemput, saudara dijemput, hanya Tuhan yang tahu. Makanya sekarang siapkan hidup. Peringati hari kenaikan Tuhan ini. Untuk kita mensyukuri bahwa sorga itu ada. Dan sorga itu disediakan buat saudara dan saya. Tinggal sekarang. Siap enggak kita? Hanya mereka yang berkeadaan anak Allah yang boleh. Makanya ada ayat berkata, bukannya orang yang menyeru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan sorga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Siapa yang melakukan kehendak Bapa? Ya anaknya Bapa dong. Yang berkeadaan anak-anak Allah ini. Saya itu mari Bapak Ibu. Saya rindu malam hari ini firman Allah akan memberkati kita semua. Kenaikan Tuhan memberikan gairah kita untuk kita lebih sungguh-sungguh. Ada nyanyian lama dia berkata begini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Ya. Ciri yang kelima anak Allah adalah dia punya kerinduan pulang ke rumah Bapa. Ini nyanyian sudah lama. Dan saya ingin jemaat, ini bukan hanya sekedar nyanyian, tapi betul-betul nyanyiannya bagus. Ditulis bagus, apalagi kita bisa nyanyi suara 1, 2, 3, wow bagus, indah. Menghasilkan harmoni yang indah. Tapi Tuhan bukan hanya ingin kita menyanyi dengan bagus. Tapi biarlah itu nyanyian menjadi pengalaman kita. Aku rindu Engkau Tuhan. Aku rindu Yerusalem. Aku rindu pulang ke rumah Bapa. Mensikapi hidup kita ini. Sehingga kapanpun Tuhan harus jemput kita pulang. Kita tidak takut. Karena kita sudah mengerti manusia itu pasti mati. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Dan dunia ini tidak bisa kita harapkan karena dunia ini berubah-ubah keadaannya. Ya, makanya melalui apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, khususnya Indonesia. Saya ingin mengajak jemaat, harusnya kita akan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya sudah sampaikan ini firman Allah. Ayo, kita masih diberikan waktu untuk kita bergumul. Kita diberikan waktu untuk berjuang. Ya, bergumul.
mempersiapkan hidup supaya kita layak disebut anak-anak Allah. Ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya ingat kata ini, Tuhan ucapkan 2 kali. Yang pertama waktu Tuhan dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang kedua, waktu Yesus di depan, Yesus naik ke atas gunung, ada Musa dan Elia. Kalimat itu terulang, tapi lain. Dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia, ikuti dia, teladani dia. Dia ingin kita seperti dia, kita anak-anak Allah. Dia nanti mau jemput kita, saudara-saudaranya, pulang ke rumah Bapa. Biarlah firman Tuhan hari ini akan memberkati kita. Amin. Kita punya pujian. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Mari kita nyanyi bersama. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Sekali lagi, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana. Sekali lagi,
bawa saya masuk sana. Terima kasih Tuhan. Dialah nyanyian yang kami sampaikan hari ini. Itulah hati kami. Kami rindu akan Engkau Bapa. Dan biarlah melalui kebaktian kenaikan Tuhan hari ini, Pak, kami akan selalu diingatkan bahwa satu waktu tinggal di bumi ini hanya sementara. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh dipilih Tuhan untuk percaya kepada-Mu. Kami boleh menerima Engkau sebagai juru selamat. Yang satu waktu dimungkinkan kami akan menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang sah. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Yang boleh memberikan pengertian buat kami sekarang. Bahwa kami harus lebih serius menggunakan hidup ini. Semakin sering kami merayakan hari kenaikan-Mu, berarti waktu kami semakin pendek untuk menyambut kedatangan-Mu. Sesuai janji yang disampaikan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Berikan kekuatan kepada kami. Memberikan pengertian buat kami lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak. Hamba bersyukur boleh menyelesaikan ibadah hari ini. Biarlah firman Tuhan yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat. Memberi pengertian kepada kami semua. Dan Roh Kudus yang punya kecerdasan mencerdaskan kami. Sehingga menangkap kebenaran firman Allah ini. Bahwa hidup kekristenan adalah hidup perjuangan. Kami harus berlomba di dalam perlombaan yang sudah ditetapkan, diwajibkan kepada kami. Perlombaan dari anak manusia untuk kemudian kami boleh menjadi anak-anak yang sah. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu. Untuk diingatkan Bapak, Engkau bukan hanya naik, Engkau akan turun kembali Bapak. Membawa kami ke tempat yang sedang Kau sediakan saat ini Bapak. Terima kasih. Berkati kami dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan berkati. Firman berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Ku, Aku ada di tengah mereka. Dia sudah berikan firman-Nya buat kita. Dia ingatkan kita. Yalah ini firman Tuhan memberikan pengertian. Dan sudah waktunya kami harus lebih bersungguh-sungguh Bapa. Untuk menata hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak ingin menjadi anak yang tidak sah. Kami tidak ingin menjadi anak gampang. Kami tidak ingin menjadi notos. Kami ingin jadi huyos. Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kami untuk dipanggil dan dipilih. Untuk menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kami sekalian. Membawa anugerah Allah limpah kepada kami sekalian. Memberkati umat-Mu. Kami masih melaksanakan hari-hari kami. Dan biarlah hari-hari yang kami lewati ini merupakan hari-hari yang tetap indah. Karena Tuhan beserta dengan kami. Apapun yang sedang terjadi di bumi ini, kami akan belajar berserah kepada-Mu. Engkau Bapa yang memelihara kami. Bapa yang menjaga kami, Bapa yang menyertai kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk rahmat dan anugerah Allah yang Kau sudah limpahkan bagi kami. Kami akan mengucap syukur untuk semuanya. Untuk pemeliharaan kasih sayang Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk rahmat, perlindungan yang Tuhan sertakan kepada kami sekalian. Dan kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Sidang
jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dalam penghiburan kekuatan Roh Kudus, dilimpahkan di antara saudara sekalian, rumah tangga saudara, aktivitas saudara, dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.